Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 Research Based Learning Fisika Dasar TPB 5. Dengan ini ingin menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Pertama-tama, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Devri Sivanya dengan NIM 120450105. Perkenalkan, nama saya Devita Deborah Huta Barat dengan NIM 120270084 dari Prodi Kimia. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Zumar Firdaus, NIM 120270085 dari Prodi Kimia. Halo, perkenalkan, nama saya Yunisara, NIM 120270086 dari Prodi Kimia. Halo, nama saya Cornel Silaen, NIM saya 1204-50102. Saya berasal dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama aku Feby Rahmadani dengan NIM 120270083 dari Prodi Kimia. Halo. Apa itu prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Prinsip ini diambil dari seorang ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Pada dasarnya, ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang mengangkasa, yaitu berat pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi, gaya angkat yang dihasilkan oleh kedua sayap pesawat, gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat, dan gaya hambatan yang disebabkan oleh gerakan udara. Perbedaan kecepatan aliran pada sayap pesawat terbang ini mengakibatkan tekanan udara pada bagian bawah sayap akan lebih besar daripada tekanan dari bagian atas sayap pesawat terbang. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat pada pesawat terbang. Namun sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap seperti ini menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bagian bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat terbang. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. A. Ketika sayap pesawat horizontal, sayap tidak mengalami gaya angkat. Dan B. Ketika sayap pesawat dimiringkan, pesawat mendapat gaya angkat sebesar F1 dikurang F2. Rumus pada gaya angkat pesawat terbang ialah sebagai berikut. F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tutup kurung. Dengan keterangan F1 dikurang F2 sama dengan gaya angkat pesawat terbang dengan besaran Newton, atau bisa disebut berat pesawat ketika mempertahankan ketinggiannya dengan besaran Newton, dan rho massa jenis udara besaran kilogram per meter kubik. A ialah luas penumpang sayap pesawat dengan besaran meter kuadrat. V1 kecepatan udara di bawah sayap dengan besaran meter per second, serta V2 yakni kecepatan udara di atas sayap dengan besaran meter per second. Pesawat zaman sekarang sudah memiliki tabung pilot. Kegunaan dari tabung pilot yaitu untuk mengukur kecepatan aliran udara. Yang kedua ada wingtip. Wingtip berguna untuk lekukan pada ujung sayap pesawat yang bertujuan untuk mengurangi gaya hambat oleh pusaran udara di ujung sayap.
Namun masih ada beberapa faktor kelemahan pada gaya angkat pesawat. Di antaranya, yang pertama, hambatan udara atau cuaca. Yang kedua, berat badan pesawatnya lebih berat, sehingga menyebabkan gaya angkat pesawat lebih kecil. Yang ketiga, hambatan saat menabrak awan. Saran pengembangan analisa ke depan yaitu desain bagian depan dan sayap pesawat yang lebih fleksibel tentunya.